وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman. Dan kita masih membahas surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Kita sudah sampai pada halaman 327 atau surat Al-Anbiya ayat 58 sampai 72 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 58, kata-kata judadzan, ini jimnya boleh dikasrah menjadi jidadzan dan terjemahnya sama. Kemudian pada ayat 63, fas'aluhum, ini seperti biasanya boleh dibaca fasaluhum di semua tempat dalam Quran. Ini qiraah Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian pada ayat 67, uffin, nah ini boleh dibaca tiga bacaan. Uffin, uffi tanpa tanwin, atau uffa, ya. Uffalakum, uffilakum, uffillakum, semuanya boleh. Terjemahnya nggak berubah. Kemudian pada akhir-akhirnya kita baca ya al-alamina salihina. Nah, ini semuanya adalah tambahan sakat. Hak sakat ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Anbiya ayat 58. Ini masih kisah Nabi Ibrahim. Faja'alahum, lalu Nabi Ibrahim menjadikan arca-arca itu jidzadan, potongan-potongan atau remuan-remuan, illa kecuali kabiran lahum, yang besar dari arca-arca itu. La'allahum, supaya mereka, yaitu para penyembah arca, ilaihi, kepada si besar, yarji'un, mereka kembali. Qalu, mereka pun berkata, man, siapakah fa'ala hadza, yang melakukan perbuatan ini, yaitu meremuk arca-arca kami, bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami, innahu, sungguh dia, laminadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar, fatan, seorang pemuda,
yalkuruhum, yang mencela mereka, yaitu mencela arca-arca tadi. Yuqalu lahu, disebut untuk dia, maksudnya namanya adalah Ibrahim. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa Nabi Ibrahim mengatakan, demi Allah, kalau kalian nanti akan pergi ke tempat perayaan kalian, saya akan berbuat sesuatu terhadap arca-arca kalian. Tujuan Nabi Ibrahim adalah untuk mendakwai mereka, supaya mereka sadar bahwa arca-arca yang disembah itu nggak ada manfaatnya. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kenapa disembah? Yang berhak disembah adalah zat yang berkuasa, yang bisa kasih manfaat, bisa kasih madarat. Ini nggak punya kekuasaan sama sekali. Nah, maka triknya Nabi Ibrahim bagaimana? Setelah mereka semuanya pergi meninggalkan tempat peribadatan, menuju ke tempat perayaan mereka, kira-kira kalau sekarang di lapangan atau di stadion, maka Nabi Ibrahim kemudian datang ke tempat arca, lalu meremukkan seluruh arca kecuali arca yang terbesar. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim menggunakan kapak dan sejenisnya untuk meremukkan arca-arca tadi. Nah, setelah selesai meremukkan arca-arca, kapak itu kemudian dikalungkan pada arca yang terbesar. Seolah-olah Nabi ingin memberitahu kepada mereka, ini arca-arca kecil, yang merusak adalah arca besar. Arca besar nggak terima, kenapa disembah selain saya? Mestinya yang disembah cuma saya saja. Nah, itu tujuan Nabi Ibrahim seperti itu. Padahal ini hanya apa? Tipu muslihat saja, supaya mereka menyadari bahwa betul-betul ibadah kepada berhala itu tidak ada gunanya. Dan itulah makna la'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali kepada arca terbesar. Kemudian bertanya kepada arca terbesar, "Hei arca terbesar, kenapa kamu remukkan ini arca-arca kecil? Kenapa Tuhan-Tuhan kecil yang kami sembah ini kamu remukkan?" Tujuannya supaya begitu. Ternyata mereka setelah kembali, mereka mengatakan, siapa yang melakukan terhadap arca kami ini? Zalim sungguh dia. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa yang zalim? Yang meremukkan arca atau yang menyembah arca? Kalau meremukkan arca dianggap zalim, maka menyembah arca sebenarnya apa? Lebih zalim. Jadi ini seperti orang maling teriak maling. Dia maling tapi nunjuk orang maling. Dia zalim tapi nunjuk orang zalim. Justru kamu yang zalim. Kemudian mereka mengatakan, kami mendengar seorang pemuda yang suka mencela berhala kami, namanya Ibrahim. Fatan, itu artinya pemuda. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim masih muda. Usia muda, usia berapa? Dari balik 15 tahun sampai 40 tahun. Maka dipastikan Nabi Ibrahim waktu itu usianya belum sampai di atas 40 tahun. Maksimal 40 tahun. Nah, kalau ada riwayat bahwasanya Nabi itu semuanya diangkat oleh Allah sebagai Nabi pada usia 40, berarti ini di awal-awal beliau dakwah. Langsung berani meremukkan seperti ini. Makanya para ulama mengatakan al khairu kulluhu fis syabab. Kebaikan itu semuanya pada usia muda. Karena pada usia muda kita masih energik. Kalau sudah tua, kekuatannya sudah lemah. Kemampuannya sudah lemah. Karena itu, ini sekaligus ayat ini menjadikan inspirasi untuk kita para pemuda supaya beramal yang baik, yang bagus, yang semangat. Karena nanti kalau sudah usia muda habis, tidak akan bisa lagi beramal seperti pada usia muda. Usia antum berapa? 35? Masih ada sisa 5 tahun atau 6 tahun. Kalau sudah usia 40 tahun, berarti tinggal tersisa 1 tahun. Itu usia muda. Habis itu, di atas 41, biasanya usianya semakin tua, itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah, seperti itu. Kemudian, ayat 60, 61, qalu, mereka mengatakan, fa'tu bihi, datangkanlah Ibrahim, ala a'yunin nas, di depan mata-mata seluruh manusia. Maksudnya di depan khalayak ramai. La'allahum, supaya mereka yashhadun, mereka menyaksikan. Maksudnya supaya mereka menyaksikan hukuman terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Supaya tidak ada lagi orang yang berbuat rusak seperti ini. Supaya pada kapok mau merusak terhadap arca-arca kami. Mereka mengumpulkan orang untuk menghukum Nabi Ibrahim, justru inilah yang dituju oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen orang-orang kumpul semuanya, sehingga kalau beliau dakwah, maka semuanya bisa mendengar. Jadi apa yang mereka rencanakan ini, justru ini yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Karena kalau dakwah dari satu rumah ke rumah, ini memerlukan tenaga yang banyak, memerlukan waktu yang banyak. Tetapi kalau dakwah langsung di hadapan khalayak ramai, maka sekali kata dia ucapkan sudah semuanya mendengarkan. Maka dari sini kita ambil pelajaran cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita ambil pelajaran juga bahwasanya dakwah itu perlu juga taktik bagaimana supaya manfaatnya lebih besar. Memang Anda ngajar satu orang itu pahalanya tetap ada. Ngajar 100 orang sama juga pahala ada. Tapi mana lebih manfaat? Ngajar satu orang atau 100 orang? Kalau satu orang yang diajar adalah seorang ustadz yang membawai murid yang banyak, nggak ada masalah. Jadi kita kumpulkan 5 orang yang semuanya sudah ustadz-ustadz yang ilmunya tinggi, tinggal kita mapankan ilmu mereka lebih tinggi lagi, mereka akan menyebarkan ilmu ke orang-orang yang lain, maka 5 orang kalau satu orangnya punya 100 murid berarti sama dengan ngajar 500 orang. Maka taktik untuk berdakwah atau mengajar ini tetap perlu apa? Kita pelajari bagaimana supaya lebih berkah. Nah, termasuk merekam kajian seperti ini adalah taktik dakwah. Karena kalau dakwah cuma didengarkan oleh satu masjid ini, berapa sih satu masjid ini muatnya? Tapi kalau direkam, maka setelah yang bicara mati, bahkan mungkin kita semuanya sudah mati, anak kita sudah mati, cucu kita sudah mati, tapi kajian masih bisa dinikmati oleh cicit kita dan seterusnya. Saya melihat kajian guru kami, Syekh Umar bin Hafid dari Yaman. Beliau sekarang sudah usia ya tua lah, mbah-mbah sudah, mungkin 60, 70. Ternyata masih ada video beliau ketika masih usia 40 tahun. Ngajar dalam keadaan jenggotnya masih hitam dan masih semangat sekali, karena masih muda. Demikian juga guru kami, Syekh Nurdin Banjari dari Banjar. Sekarang sudah mungkin usia 60, 70. Tapi ternyata masih ada rekaman video beliau ketika usia 40 mengajar di Malaysia. Nah, ini adalah manfaat. Dulu ketika beliau usia 40, kita usia berapa? Mungkin masih bayi, belum lahir. Mungkin. Ternyata masih bisa dinikmati sampai hari ini. Inilah apa? Taktik dakwah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau tidak takut. Beliau mendengar desas-desus akan dihukum ini, nggak takut. Nggak lari dari kampung. Kenapa? Justru ini yang saya harapkan. Mereka kumpulkan orang banyak, saya akan bisa bicara di hadapan orang banyak. Ayat 62. Qalu mereka mengatakan, "A'anta apakah engkau fa'alta melakukan hadza perbuatan ini bi'alihatina terhadap Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim?" Nah, di sini satu ilmu yang bagus kita pelajari dari mereka. Mereka tidak gerusa-gerusu, Pak, tapi tabayyun dulu. Enggak langsung main jotos terhadap Nabi Ibrahim, enggak. Tapi tabayyun dulu. Padahal mereka orang-orang kafir. Ini satu sikap yang baik. Meskipun yang melakukan orang kafir, kalau baik, kita katakan baik. Allah adil di sini. Allah sebutkan bagaimana sikap mereka yang perlahan-lahan. Tabayyun dulu. Seolah-olah Allah puji mereka. Seolah-olah. Maka diceritakan dalam Al-Quran bagaimana mereka menghakimi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena itu kita sebagai seorang muslim, jangan kalah dengan orang kafir. Orang kafir saja tabayyun. Kenapa kita orang muslim tidak tabayyun? Padahal Allah sudah menyuruh kita untuk tabayyun dalam surat apa? Al-Hujurat. In ja'akum fasiqum binaba'in fatathabbatu fatabayyanu, dua qiraah. Kalau datang seorang fasik membawa berita, maka tabayyun dululah. Dan tidak hanya orang fasik. Meskipun orang yang baik-baik, itu kadang beritanya nggak valid. Barusan teman-teman ini beli mobil. Diinformasikan katanya tahun 2004. Setelah dibeli, ternyata baru ketahuan dari STNK-nya 2003. Nah, ini karena nggak tabayun nih. Ini mestinya tabayun dulu. Maka orangnya yang menjual mungkin nggak sengaja untuk menipu, nggak. Tetapi dia mungkin salah dalam menyampaikan informasi. Karena itu tabayun tidak hanya untuk berita orang fasik. Meskipun yang bawa berita saya, kalau panjenengan tidak mengetahui bukti kebenaran berita itu, tabayun dulu. Kenapa? Karena meskipun orang yang baik, dia tidak maksum dari kesalahan. Bahkan Nabi pun bisa lupa. Sehingga kalau menyampaikan sesuatu salah gara-gara lupa, sangat masuk akal manusia seperti itu. Kemudian 63. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, bal bahkan fa'alahu, yang melakukannya adalah kabiruhum hadha, yang terbesarnya ini, arca terbesar ini.
Fasaluhum, maka tanyalah kepada mereka, arca-arca kecil, in kanu yantiqun, jika mereka bisa bicara. Nah, di sini berarti Nabi Ibrahim bohong, Pak. Yang melakukan padahal beliau, tapi beliau nunjuk kepada arca besar. Ini yang melakukan arca besar. Karena dia yang bawa kapak, bukan saya yang bawa kapak. Tanya arca-arca kecil kalau memang bisa bicara. Nah, di sini Nabi Ibrahim mulai menyuruh mereka untuk memikir. Apakah arca bisa bicara? Semua orang meyakini dan mengakui arca nggak bisa bicara. Bahkan penyembahnya juga mengakui arca nggak bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara, kenapa disembah? Nah, di sini mulai masuk dakwah. Dengan dalam bentuk apa? Menipu. Nah, menipu seperti ini dosa atau tidak? Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakdzib Ibrahim, tidak pernah Nabi Ibrahim itu seumur-umur berdusta, illa thalatha kadzabat, kecuali 3 kali dusta. Thintaini minhunna fi dzatillah. Duanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika mengatakan inni saqim, saya sakit. Diajak untuk rame-rame ke tempat perayaan. Dia mengatakan saya sakit, saya nggak ikut. Padahal tidak sakit sebenarnya beliau. Tapi maksudnya sakit hati. Kenapa kalian tuh nyembah arca? Sakit hati saya. Nah, ini bohong tapi sebenarnya bukan bohong sesungguhnya. Tapi mengungkapkan sesuatu yang beliau maksudkan dengan makna yang lain. Orang mengira sakit padahal tidak sakit. Kemudian yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Beliau mengatakan yang melakukan itu adalah arca yang terbesar, padahal beliau yang melakukan. Nah, ini bohong lagi. Tapi semuanya oleh Nabi disebut fi dzatillah, itu bohong karena Allah, sehingga bukan bohong yang dosa. Ini bohong dalam rangka meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajak berpikir orang-orang kafir bahwa ini arca nggak bisa berbicara. Kenapa disembah? Satu lagi bohong beliau bukan untuk dakwah kepada Allah, tapi untuk keselamatan diri sendiri. Dia bilang sama istrinya, nanti kalau kamu ditanya oleh raja itu, kamu jangan jawab bahwa saya sebagai suami. Karena kalau dijawab sebagai suami, nanti dia akan bunuh saya. Jawab saja, dia adalah saudaraku. Nah, kata Nabi Ibrahim, kamu muslimah, saya muslim. Muslim sama muslim saling bersaudara. Jadi kalau kamu mengatakan saudaraku, ini nggak bohong. Nah, maka akhirnya raja kemudian ingin menzinai istrinya Nabi Ibrahim. Dia bertanya, laki-laki itu siapa? Oh, itu saudara saya itu. Nah, maksudnya saudara seiman. Nah, Nabi Ibrahim pengen menyelamatkan diri. Dan beliau sebenarnya tidak bohong. Karena memang saudara seiman. Tapi kemudian disebut dalam hadis ini dengan istilah apa? Yakdzib, bohong. Memang bohong itu maksudnya menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Tapi sebenarnya di sini tidak sampai kepada bohong yang haram. Kemudian 64. Faraja'u, maka mereka kembali ila anfusihim, kepada diri-diri mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, antumudz zalimun, kalianlah orang-orang yang zalim. Mereka kembali kepada diri mereka, maksudnya mereka mencela diri mereka sendiri. Yang salah itu memang kita yang zalim. Zalimnya di mana? Kata Ibnu Katsir, zalimnya adalah karena mereka tidak menyembah arca, tidak menjaga arca mereka. Setelah menyembah arca, kemudian semuanya pergi ke tempat perkumpulan itu. Tidak ada yang jaga satupun di situ. Nah, karena tidak ada yang jaga, akhirnya terjadi pengerusakan terhadap arca-arca mereka. Kita yang zalim, kita yang salah, tidak menjaga Tuhan-Tuhan kita. Nah, di sini sebenarnya sudah tampak kesalahan mereka. Masa Tuhan perlu dijaga? Mestinya Tuhan yang menjaga, tapi malah justru mereka mengatakan apa? Kita tidak menjaga Tuhan kita. 65. Thumma, kemudian nukisu, mereka tertunduk ala ru'usihim, pada kepala-kepala mereka. Jadi kepalanya menunduk ke tanah. Kemudian mengatakan kepada Nabi Ibrahim, laqad alimta, sungguh-sungguh kamu sudah mengetahui, ma haula'i, tidaklah mereka itu yantiqun, mereka bisa bicara. Mereka tertunduk maksudnya bingung, Pak. Mau dijawab apa ini Ibrahim nih ya? Kita disuruh untuk bertanya kepada arca-arca kecil. Karena kata dia yang merusak adalah arca besar. Dijawab gimana perkataan seperti ini? Memang nggak bisa dijawab. Karena memang sudah terbukti dari penjelasan itu bahwa arca nggak bisa berbuat apapun. Memberi manfaat nggak bisa, memberi madarat nggak bisa. Kenapa disembah? Nah, akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa kamu sudah tahu arca nggak bisa bicara. Nah, di sini mulai Nabi Ibrahim dakwah dengan tegas. Qala, beliau mengatakan, afata'budun, apakah kalian menyembah min dunillah, selain Allah,
ma la yanfa'ukum, sesuatu yang tidak beri manfaat kepada kalian, syai'an sedikit pun, wa la yadurrukum, juga tidak bisa memberi madarat kepada kalian. Jadi maksudnya tidak sepantasnya menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan. Siapa yang bisa memberi manfaat dan madarat? Cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat atau madarat. Dokter setelah memeriksa kita, kasih obat, apakah pasti sembuh? Nggak pasti sembuh. Berarti dokter nggak bisa memberi manfaat. Ada orang ingin menembak kita di tengah jalan, apakah pasti berhasil kita mati? Nggak berhasil. Habib Rizik berapa kali itu diusahakan untuk dibunuh. Pas tabligh akbar, tiba-tiba ada bom meluncur dari mobil, tapi sampai hari ini masih hidup juga. Saya dulu ketika mengajar di Klaten ada WA mengatakan, SMS dulu ya, mungkin belum ada WA ya. Kalau tetap berangkat, maka kepalamu nanti akan kena peluru nanti. Saya nggak peduli karena orang-orang yang nakut-nakuti itu biasanya orang-orang pengecut, beraninya menakut-nakuti saja. Hanya besar omong tapi nggak ada nggak ada sikap sama sekali. Akhirnya saya berangkat sendiri, nggak ada teman, sampai Klaten, kemudian pengajian seperti biasa, kemudian habis ngopi, habis ngaji masih ngopi-ngopi seperti biasa, habis itu pulang juga sampai hari ini masih hidup. Nah, berarti tidak bisa orang itu memadoroti. Yang bisa memadoroti hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. 67. Uffil lakum, buruklah kalian itu, walima ta'budun, dan apapun yang kalian sembah min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, di sini Nabi Ibrahim mulai mencela. Buruklah kalian. Kenapa dikatakan buruk? Karena menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Buruklah Tuhan kalian. Kenapa? Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Maka ini sesuatu yang buruk, sebagai dikatakan sebagai Tuhan. Kemudian mereka disuruh berpikir, afala ta'qilun. Karena kalau seseorang pakai akal sehat, dia akan tahu bahwasanya menyembah arca yang tidak bisa berbuat apa-apa, perbuatan bodoh seperti itu. Menyembah tujuannya apa sih? Supaya mendapatkan manfaat dari yang kita sembah. Allah Maha Kuasa, kita sembah supaya dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pahala, diselamatkan dari siksa, dikasih rahmat, diampuni dosa-dosanya. Nah, kita menyembah Allah karena itu. Tapi kalau menyembah sesuatu yang justru butuh penjagaan dari kita, apa fungsinya menyembah kemudian? Menyembah berarti kan mengagungkan. Mengagungkan itu berarti sesuatu yang punya kekuasaan sehingga diagungkan. Ini nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan apapun, tapi malah diagungkan. Sama sekali apa? Perbuatan bodoh. 68. Kalau mereka mengatakan, harriqu, bakarlah Ibrahim. Wangsuru, dan tolonglah alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian itu mau melakukan, yaitu melakukan sesuatu terhadap Ibrahim. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perhatikan kata-kata harriqu, roknya ditasydid. Ini menunjukkan dahsyat. Jadi bakarlah dengan bakaran yang besar, bukan bakaran yang kecil. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa semua orang mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang perempuan yang sakit tidak bisa ikut mengumpulkan kayu bakar, dia bernadar. Saya nadar, kalau saya sembuh, saya akan kumpulkan sebanyak-banyaknya kayu bakar untuk bakar Ibrahim yang kurang ajar itu. Sudah meromohkan arca-arca kita. Maka akhirnya dikumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, fi jaubatin minal ardi, pada satu lubang bumi yang besar. Nggak tahu lubang apa itu, mungkin bekas dan atau apa. Nah, kemudian dimasukkan di situ semuanya. Untuk melempar Nabi Ibrahim, nggak bisa langsung dipegang orangnya, dilemparkan, nggak bisa. Kenapa? Apinya sangat besar sekali. Dinyalakan, kayu bakar sangat besar, berarti apinya juga sangat besar. Maka untuk melempar Nabi Ibrahim, mereka perlu manjanik. Manjanik itu adalah, kalau sekarang itu ketapel, tapi ketapel besar. Okay? Nah, jadi ditembakkan dengan meriam begitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau harus mendekat ke api, mereka sendiri akan kepanasan. Nah, dari jauh ditembakkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat 69, Qulna, kami mengatakan, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu, bardan, dingin, wasalaman, dan selamat, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini Allah menunjukkan kekuasaannya. Api yang semestinya panas, ternyata dingin.
Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu tidak bisa memberi manfaat atau madarat kecuali kalau Allah mengizinkan. Allah tidak mengizinkan, nggak bisa. Api membakar, panas, itu kalau Allah mengizinkan. Laut menenggelamkan, itu kalau Allah mengizinkan. Orang tidak mendapatkan oksigen, mestinya mati, itu kalau Allah mengizinkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW naik ke langit, melewati atmosfer, padahal di atas sana beliau tidak pakai apapun, tidak pakai peralatan apapun, mestinya mati karena nggak dapat oksigen, tapi masih bisa hidup, kemudian bisa berdakwah lama setelah beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita larikan masalah ini untuk masalah-masalah yang lain. Seseorang yang sakit, yang divonis tidak mudah sembuh, tidak usah putus asa. Kenapa? Tidak mudah sembuh itu kan teori manusia. Teori Allah beda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang divonis mandul itu kan teori manusia. Teori Allah bisa saja menjadikan orang mandul anaknya 10 setelah itu. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim yang nanti akan kita baca insyaallah ta'ala. Maka di sini Allah mengatakan kepada api, ya nar, wahai api. Dari sini juga kita ketahui bahwa api itu ternyata bisa diajak bicara. Allah ngajak bicara kepada api dan api paham. Oh, saya disuruh dingin oleh Allah. Baik, saya sami'na wa ta'na sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dikira yang bisa mendengar itu hanya manusia. Tidak. Bahkan pohon itu pun bisa mendengar. Rasulullah SAW pernah mengajak satu pohon untuk diajak gandeng dengan pohon yang lain. Wahai pohon, yuk gandeng sama pohon yang lain. Kemudian diajak oleh Nabi, seolah-olah ditarik tangannya, kemudian digandengkan dengan pohon yang lain. Kenapa Nabi gandengkan dua pohon? Karena Nabi ingin buang hajat supaya nggak kelihatan orang, maka perlu digandengkan dua pohon. Kalau cuma satu pohon nggak cukup untuk menutupi diri. Nah, setelah pohonnya gandeng, Nabi buang hajat. Setelah selesai buang hajat, kemudian beliau mengatakan, silahkan pohon balik ke tempat asal. Maka dia pindah lagi ke tempat asal. Nah, nanti boleh dicoba nanti. Kalau nggak berhasil, jangan nyalahkan saya. Pohonnya tetap dengar, tetapi nggak taat sama kita. Mungkin dia menjawab, kowe sopo ngongkon aku, ora gelem taat. Nabi Muhammad SAW ditaati. Nah, di sini perkataan Allah sangat bagus. Jadilah kamu dingin dan selamat. Dingin plus selamat. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan, andai Allah hanya mengatakan, jadilah kamu dingin, maka Nabi Ibrahim bisa saja terganggu dan tersakiti oleh dinginnya. Seperti tadi malam, Mbak. Saya tidur di studio, kemudian AC-nya lupa nggak dimatikan. 25. Nih. Maka saya bangun-bangun kedinginan. Sampai saya itu dalam mimpi, seolah-olah saya di tempat lain sedang musim dingin. Nih. Ternyata pas bangun, loh, naik studio tuh. Nah, itu karena apa? Kedinginan sampai terganggu, sampai masuk dalam alam mimpi. Nah, tapi Allah mengatakan bardan wa salaman, dingin dan selamat. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Kalau doa, hati-hati. Kadang-kadang doa, gara-gara doanya salah, Allah kasih, tapi malah kita sengsara. Ada seseorang dikasih oleh Allah anak laki-laki semua. Akhirnya dia semacam kurang puas mengatakan, ya Allah, beri saya anak perempuan. Dikabulkan oleh Allah, anak perempuan lahir, cantik, tapi cacat, nggak bisa bicara. Nah, gimana tuh? Kenapa kita nggak puas saja dengan pemberian Allah? Udah, dikasih laki silahkan, dikasih putri silahkan, dikasih banyak oke, dikasih sedikit juga oke. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ulang-ulang pelajaran tasawuf yang saya pelajari dari guru saya, yang ini menurut saya sangat bagus sekali. Yaitu beliau mengatakan, akhtaru alla akhtara. Saya pilih untuk tidak punya pilihan. Kenapa? Kita pasrahkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih anak laki-laki, pun terserah Allah. Anak perempuan, terserah Allah. Tambah anak lagi, sehingga satu gang itu yang paling banyak anaknya dia, 10 anak, lain-lainnya cuma 2 anak. Pun terserah Allah. Allah yang memberikan. Maka kalau kita ditegur orang, anak kok kakean. Maka kita jawab saja, protes sama Allah. Sehingga ya Allah kok protes dengan aku. Maka apa? Itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 70.
Wa aradu, dan mereka menghendaki bihi terhadap Nabi Ibrahim kaidan, tipu daya, yaitu untuk membakar tadi. Faja'alnahum, maka kami jadikan mereka al-akhsarin, orang-orang yang paling rugi. Paling rugi maksudnya apa ini? Ada dua tafsiran. Kata Ibnu Katsir, rugi maksudnya adalah tidak berhasil mengalahkan Nabi Ibrahim, alias dia kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Kalah duel dengan Nabi Ibrahim. Ingin membakar tapi nggak berhasil, berarti kalah kan? Ya. Tafsiran yang kedua, al-akhsarin, rugi, itu maksudnya rugi dunia dan akhirat. Sehingga di dunia tidak berhasil untuk membakar Nabi Ibrahim, tidak berhasil untuk mengenyahkan agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, dan di akhiratnya nanti rugi yang lebih besar lagi, yaitu masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain. Perhatikan perbedaannya. Surat As-Saffat ayat 98. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menghendaki tipu daya terhadap Nabi Ibrahim, tapi kami jadikan mereka orang-orang yang paling rendah. Kalau yang tadi apa? Al-akhsarin. Nah, diingat-ingat ini. Kalau surat Al-Anbiya, al-akhsarin. Kalau surat As-Saffat, asfalin. Nah, Saffat itu pakai fa ya. Maka asfalin juga pakai fa. Nah, ini supaya mudah untuk menghafalnya. Apa maksudnya dijadikan orang-orang yang rendah? Kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanain. Beliau mengatakan al-asfalina finnari, yaitu mereka terendah masuk ke dalam api neraka. Karena api neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Semakin bawah, semakin dahsyat siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti asfalin di sini tafsirannya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu Allah mengatakan fiddarkil asfali minan nar, surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada lapisan yang paling rendah dari api neraka. Nah, maka lapisan terendah dari neraka isinya siapa? Satu, orang-orang munafik. Dua, orang-orang kafir musyrik yang mati dalam keadaan kafir. Contohnya umatnya Nabi Ibrahim yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhsarin di sini ada dua tafsiran. Kemudian ayat 71, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, wa Lutan, dan Nabi Lut, ilal ardi, ke tanah, allati barakna fiha, yang kami berkahi pada tanah tadi, lil alamin, untuk seluruh alam. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Bagaimana Allah menyelamatkannya? Tadi sudah disebutkan ayatnya, yaitu Allah bilang kepada api, suruh dingin dan selamat. Bagaimana cara Nabi Ibrahim supaya dapat pertolongan dari Allah? Nah, ini yang lebih penting. Nabi Ibrahim dikasih pertolongan oleh Allah. Oke, tapi gimana caranya supaya dia dapat pertolongan? Kalau kita mengalami seperti Nabi Ibrahim, supaya dapat pertolongan, gimana caranya? Mari kita lihat jawabannya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Ini ucapan, okay? Perlu diucapkan. Qalaha Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hina ulqiya finnar, ketika dilempar di api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hina qalu, ketika orang-orang menakut-nakuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bisa dilihat pada surat Ali Imran ayat 173. Ini adalah kisah dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Maka ringkasnya, Nabi Ibrahim dapat keselamatan ini karena ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi para ulama katakan, ucapan-ucapan dan wirid-wirid seperti ini tidak akan ada fungsinya kecuali kalau kita mengucapkannya bukan dengan mulut saja, tapi dengan hati. Artinya kita meyakini, hasbunallah, Allah cukup bagi kami. Kalau sudah cukup, udah, nggak usah takut. Kalau hasbunallah, tetapi tidak yakin terhadap pertolongan Allah, nggak akan dikasih. Cukup bagi kami Allah. Sampai-sampai ada cerita, tapi ini ceritanya Israiliyat. Tidak bisa diyakini, tapi juga nggak usah didustakan. Dengarkan saja. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, kan ini mengalami perjalanan kan? Dari Manjanik tadi sampai ke api, ada perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan,
Malaikat Jibril muncul. Wahai Ibrahim, saya tolong tidak? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau pertolongan kamu saya nggak butuh. Saya butuhnya pertolongan Allah. Nah, disinilah apa makna hasbunallah. Cukup bagi saya Allah. Cukup bagi saya Allah. Berarti nggak butuh yang lain. Jadi Nabi Ibrahim ketika ditawari pertolongan, maka Nabi Ibrahim bilang kepada Jibril, amma ilaika fala. Kalau pertolongan kamu saya nggak butuh. Saya sudah cukup Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah selamatkan saya dari api. Nggak berdoa. Cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau panjenengan mendapati satu masalah, apakah wajib doa minta? Nggak wajib. Cukup mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apakah kalau kita sakit harus kita minta, ya Allah sembuhkanlah saya? Enggak. Boleh juga cuma kita laporan, ya Allah pusing, ya Allah sakit gigi, ya Allah sakit perut. Enggak usah minta, enggak harus minta. Minta boleh, tidak juga boleh. Laporan sudah cukup. Kenapa? Para ulama katakan, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah mengetahui kondisi saya sudah mencukupi dari permintaan saya kepadanya. Allah toh sudah tahu, sudah saya lapori, sudah tahu. Meskipun tidak dilapori pun juga Allah sudah tahu. Tapi adab kita kepada Allah, apa? Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Setelah 18 tahun, bayangkan, sakit 18 tahun. Sampai semua orang meninggalkan beliau. Karena sudah bosan mungkin ngurusin Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Beliau doanya kepada Allah cuma melaporkan saja. Anni massaniya syaitanu binasabi wa adab, atau binusubin atau binusbin, 3 qiraah. Sesungguhnya setan itu telah mengenai saya dengan satu penyakit dan siksa. Cuma lapor saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kondisi saya seperti ini. Nah, Allah sudah paham. Langsung Allah mengatakan urqud birijlik. Kalau begitu injakkan kakimu ke bumi, maka muncul air yang mengalir. Injakkan lagi yang kedua, muncul lagi air yang mengalir. Satu untuk mandi, satu untuk minum. Hadza mughtasalun baridun wa syarabun. Satu untuk mandi, akhirnya seluruh tubuhnya kemudian sehat. Satu untuk minum, akhirnya semua penyakit yang ada dalam tubuhnya sembuh semuanya. Dalam tafsir dikatakan seluruh tubuh Nabi Ayub tidak ada satupun tempat selebar lubang jarum kecuali semuanya kena penyakit. Kecuali satu yang nggak kena penyakit, hatinya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nah, itu pun bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sini, maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara seperti itu. Adapun Nabi Lot ini adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapaknya Nabi Lot adalah saudaranya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kalau dipanggil Nabi Lot itu paman, ya ammi. Yang dimaksud al-ardi bumi ini adalah bumi Palestina atau Damaskus. Jadi diselamatkan dari Babilonia Irak, kemudian dipindahkan ke Damaskus. Awalnya beliau tinggalnya di Irak, di Babil, kemudian karena kaumnya tidak berhasil didakwai, akhirnya beliau meninggalkan mereka, kemudian dakwah ke Damaskus. Yang dimaksud barokna kami berkahi, ini berkah agama dan dunia. Banyak pohonnya, banyak sungainya, dan juga banyak nabi yang dikirim oleh Allah di Damaskus. Maka inilah berkahnya Damaskus. 72. Wa wahabna, kami berikan lahu kepada Nabi Ibrahim Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaquban, dan Nabi Yaqub, nafilatan sebagai tambahan. Wa kullan, dan masing-masing ja'alna kami jadikan solihin, orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim setelah meninggalkan kaumnya, meninggalkannya kenapa? Karena Allah. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik. Maka para ulama katakan di sini wahabna lahu Ishaq, dikasih ganti yang lebih baik. Kenapa? Beliau tinggalkan bapaknya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kerabatnya, meninggalkannya karena Allah. Maka Allah kasih ganti yang lebih baik. Dikasih anak, anaknya seorang nabi, Ishaq. Kemudian Ishaq ini melahirkan anak, anaknya nabi lagi, Yakub. Nabi Yakub melahirkan anak, anaknya nabi lagi, Yusuf. Masya Allah. Kemudian anaknya Nabi Yusuf, ada juga nabi-nabi keturunannya setelah itu. Nah, ini berkah yang sangat banyak. Kok bisa berkah sebanyak ini? Karena meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena itu, mari kita tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Allah kasih ganti yang lebih baik. Pasti. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, gara-gara sibuk menyiapkan kuda jihad, akhirnya sholat asar terlambat.
Maka beliau mengatakan, mana kuda-kuda tadi? Kembalikan semuanya. Disembelih oleh beliau. Nggak usah pakai kuda lagi. Ya. Kenapa? Bikin sholat asar terlambat. Tapi oleh Allah dikasih yang lebih cepat daripada kuda. Yaitu angin yang sangat kencang. Kuda berapa kencangnya? Angin ini satu perjalanan pagi sudah seperti perjalanan kuda 1 bulan. Kenapa diganti oleh Allah yang lebih baik? Karena meninggalkan sesuatu karena Allah. Banyak orang yang meninggalkan riba karena Allah, maka diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud soleh ini adalah orang-orang yang melakukan 2 kewajiban. Kewajiban kepada Allah dilakukan, kewajiban kepada makhluk dilakukan. Itu namanya soleh. Kalau hanya ahli ibadah kepada Allah, tapi kepada makhluk tidak punya adab, tidak punya akhlak, ini bukan orang soleh. Punya adab kepada makhluk, tapi sama Allah tidak menyembah, tidak datang ke masjid, akhlaknya terkenal baik di masyarakat, itu bukan orang soleh. Karena itu mari kita doa kepada Allah bahwa kita diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menjadikan soleh adalah Allah. Allah mengatakan ja'alna solihin. Kami jadikan soleh, berarti Allah yang menjadikan soleh. Siapa yang dijadikan soleh? Kullan, semuanya. Semuanya maksudnya 4. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu cerita dalam Sunan Ibnu Majah, sahih ceritanya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, didatangi oleh seorang perempuan, ternyata di rumahnya itu ada tombak. Maka Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, untuk apa tombak? Perempuan kok punya tombak?" Maka beliau mengatakan, tombak ini untuk membunuh cicak. Kenapa? Dulu kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api, semua makhluk ini berusaha untuk memadamkan api tadi. Kecuali si cicak, dia justru malah niup supaya apinya semakin besar. Maka oleh Nabi disuruh untuk bunuh cicak. Nah, maka silahkan, kalau ibu-ibu mau beli apa? Tombak, untuk bunuh cicak-cicak, silahkan. Itu dilakukan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu